pagi adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Nah, hari ini tuh minggu ini udah minggu ke-6 kayaknya kita di rumah ya Kak Tirsa ya. Iya ya adik-adik ya, kayaknya udah lama banget kita di rumah masing-masing selama 6 minggu. Iya. Nah, walaupun seperti itu, kita harus mematuhi aturan siapa Kak? Pemerintah. Iya, Tetap aturan cuci tangan. pemerintah. Makan yang bergizi. Iya, Dan minum susu, jangan lupa sama vitamin juga adik-adik. siap Oke. Kak. Pasti dilaksanain sama adik-adik yang lainnya di rumah. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Desi mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Pabila Sukacita. Pakai Siap. gerakan ya. Pakai gerakannya ya adik-adik, semuanya siap? Dari Kidung Ceria berapa Kak? Kidung Ceria 262. Iya, semuanya siapin kidung cerianya. Kita mau nyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Siap? 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Cepetin ya. 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita mau berdoa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Kak Tirsa. Oke, semuanya siapin hatinya. Kita mau masuk dalam pemberitaan Tuhan sebentar lagi. Sebelum itu kita mau satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hari yang telah Engkau sediakan dan Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Bapak, kami tahu bahwa kami berada di rumah kami masing-masing, beribadah dan membaca firman Tuhan serta bernyanyi. Tuhan mau pimpin apa yang kami lakukan selama kami di rumah dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan mau pimpin kami, sebentar kami akan beribadah. Tuhan mau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku dengan bangkit kembali berdiri adik-adiknya. Terus kita pakai gerakan. Oke, siap adik-adik. Kita mulai. 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Ya, kita mau siapin hati kita dan juga Alkitabnya disiapkan karena kita sebentar lagi akan Mendengarkan cerita firman Tuhan. ya, kita mulai kakak-kakak. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi bertemu dengan Kak Alma serta Kak Claudia. Hari ini Kak Alma dan Kak Claudia kembali akan membacakan firman Tuhan serta bercerita tentang kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak kelas kecil ya. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita buka bersama-sama. Jika adik-adik sudah membukanya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau berdoa terlebih dahulu, meminta Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Kiranya Tuhan, kami undang Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami di ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan Yesus, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, tadi kita sudah buka kitabnya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya,
dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikian firman Tuhan. Kita masuk ke dalam cerita yang akan dibawakan oleh Kak Claudia. Kak Claudia, silakan. Oke, terima kasih Kak Alma sudah membacakan firman untuk kita semua. Nah, adik-adik, kitab Imamat yang kita baca hari ini itu berisikan tentang aturan-aturan, tentang bagaimana cara hidup yang baik di hadapan Allah. Nah, adik-adik kakak mau tanya, siapa yang minggu lalu masih ingat dengan firman-Nya? Tentang apa ya kira-kira? Ya, minggu lalu kakak bercerita tentang bagaimana bangsa Israel yang ditempatkan di pembuangan Babel. Nah, adik-adik, pada saat di Babel, bangsa Israel tidak dapat beribadah dengan baik dan benar karena mereka berada di situasi yang sangat tidak menyenangkan. Mereka tidak berada di tanah mereka sendiri atau tidak berada di rumah mereka sendiri. Nah, lalu Allah membebaskan bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka mendapat tugas nih adik-adik untuk memberikan persembahan kepada Allah sebagai rasa syukur mereka karena sudah dibebaskan dari Babel. Nah, adik-adik, cara memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Allah itu seperti apa ya? Nah, di dalam kitab Imamat yang kita baca tadi itu berisikan apa saja yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, mulai dari harus hewan ternak, lalu hewan ternaknya harus yang utuh, yang tidak bercacat, yang tidak sakit, pokoknya yang bagus sekali hewan ternaknya adik-adik. Nah, sampai cara mempersembahkannya pun ada caranya sendiri, tidak asal-asalan dan tidak sembarangan. Nah, kalau sekarang kira-kira kita sama nggak ya kayak bangsa Israel cara persembahannya? Nah, kalau di zaman kita sekarang, pada waktu kita masih bisa beribadah ke gereja, kita memberikan persembahan ke dalam kantong persembahan atau ke kotak persembahan adik-adik. Nah, siapa yang waktu memberikan persembahannya itu diremes-remes atau dilipat-lipat uangnya? Atau ada yang dipakai jajan dulu? Padahal dikasih mamanya uangnya 10.000 nih untuk persembahan, tapi ada yang dijajanin dulu, lalu nanti kembaliannya ditaruh untuk persembahan. Nah, ada yang seperti itu nggak? Kakak harap sih nggak ada ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita memberikan persembahan kita dengan cara yang baik dan berkenan kepada Allah, bukan diremas-remas atau diremuk-remuk atau dipakai untuk jajan dulu ya. Nah, adik-adik, kenapa kita harus memberikan persembahan dengan baik ya? Nah, karena persembahan adalah ucapan syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan semua yang kita butuhkan dan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Adik-adik, memberikan persembahan hendaklah juga dengan hati yang bersukacita, bukan dengan beban atau terpaksa. Jadi nanti kalau kita sudah bisa beribadah kembali di gereja, lalu mama papanya memberikan persembahan untuk adik-adik, nah adik-adik harus memberikannya dengan baik, jangan diremas-remas atau dijajanin dulu ya. Nah, kalau di situasi sekarang kita nih belum bisa memberikan persembahan seperti biasanya, dimasukkan ke kantong persembahan, dimasukin ke box persembahan atau kotak persembahan. Nah, kalau biasanya mama papanya beribadah di rumah, habis itu persembahannya ditransfer. Nah, kalau adik-adik bisa ngapain ya untuk memberikan persembahannya? Nah, adik-adik, persembahan itu kan memberikan hal yang terbaik. Nah, adik-adik juga tetap bisa loh memberikan persembahan yang terbaik walaupun dari rumah aja. Nah, contohnya melalui sikap dan perbuatan kita di rumah. Kalau adik-adik punya tenaga, punya semangat yang tinggi, adik-adik bisa loh bantu mama papanya di rumah, bantu misalnya bermain atau jagain adiknya,
atau merapikan mainannya sendiri, atau bantu mamanya nyapu, atau bantu papanya pijitin papanya. Pokoknya banyak hal yang adik-adik bisa lakukan di rumah. Atau kalau adik-adik punya waktu yang banyak, adik-adik bisa loh meluangkan waktunya untuk berdoa, ya, untuk membaca Alkitab, untuk bernyanyi memuji Tuhan. Semua bisa adik-adik lakukan dengan bersukacita dan tidak terpaksa atau tidak bersungut-sungut. Jadi, mari kita tetap memberikan persembahan kita yang terbaik melalui sikap dan perbuatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu firman Tuhan hari ini. Adik-adik jangan lupa tetap semangat, tetap sukacita, tetap bersyukur, tetap berdoa di sepanjang hari, sehingga adik-adik tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, juga mama, papa, oma, opa, om, tante, dan semuanya. Nah, saatnya aktivitas. Tadi kan kakak udah bilang kalau di rumah aja itu kita tetap bisa memberikan persembahan terbaik kita. Nah, adik-adik silahkan di rumah boleh memberikan persembahan yang terbaik yang adik-adik bisa, apapun itu tadi, membantu orang tua, bernyanyi, memuji nama Tuhan, atau bernyanyi sambil menari, atau apapun yang adik-adik bisa lakukan di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai persembahan sukacita dan syukur adik-adik. Nah, nanti setelah adik-adik melakukan aktivitas di rumah, jangan lupa didokumentasiin sama mama papanya. Nanti seperti biasa di tag ke Instagramnya Pekat PA Zebaot, atau bisa melalui WhatsApp kakak layannya. Oke, kakak tunggu. Terima kasih Kak Claudia atas cerita firman Tuhan yang sudah boleh dibawakan. Kiranya adik-adik dapat mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik juga boleh mengerjakan aktivitas yang boleh diberikan oleh Kak Claudia dengan baik ya. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Kita kembali bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang boleh kami dengar, boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari lepas hari. Ampunilah selalu dosa kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak. Tuhan pimpin setiap aktivitas kami di setiap harinya. Kami serahkan kesehatan, kehidupan kami, serta keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita udah selesai nih mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana nih tadi mendengarkan firman Tuhannya? Luar biasa kan firmannya? Semoga apa yang sudah disampaikan sama kakak-kakak kita tadi dalam menceritakan firman Tuhan bisa diterapkan di rumah masing-masing. Walaupun kita selama ini hanya di rumah saja ya kakak ya. Ya, jadi adik-adik jangan lupa setelah mendengarkan kita juga harus lakukan. Iya. Sekarang untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Beri Padanya dari Kidung Ceria 217. Siap adik-adik? siap Kak? 1, 2, 3. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita mau tutup di dalam doa. Dan kakak minta untuk adik-adik juga nih jaga kesehatan selalu ya adik-adik ya di rumah. Selalu membantu mama sama papanya juga. Jangan berantem sama adik kakaknya juga ya. Oke, kita siapkan hati kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa yang akan dibawakan Kak Desi. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, semoga apa yang sudah kami dengar dalam firman-Mu
pada pagi hari ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami ya Bapa pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari pagi, siang, hingga malam hari nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam namaste.